Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 14. Saul berumur sekian tahun ketika menjadi raja. 2 tahun ia telah memerintah Israel. Saul memiliki 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang bersama Saul di Mikmas dan di daerah pegunungan Betel. 1.000 orang bersama Yonatan di Gibea Benyamin. Selebihnya dari rakyat disuruhnya pulang ke kemah masing-masing. Yonatan mengalahkan pasukan jaga Filistin di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu, Saul meniup sangkakala di seluruh negeri. Pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Seluruh Israel mendengar bahwa Saul telah mengalahkan pasukan jaga Filistin, dan dengan demikian orang Israel sangat dibenci orang Filistin. Kemudian, rakyat dikerahkan untuk bergabung dengan Saul di Gilgal. Orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 30.000 kereta perang, 6.000 tentara berkuda, dan pasukan sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, sebelah timur Bet Awen. Ketika orang Israel melihat diri mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, bersembunyilah rakyat di gua, lekuk batu, bukit batu, liang persembunyian, dan sumur kering. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi sungai Yordan ke tanah Gad dan Gilead, sementara Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat yang mengikutinya gemetar. Ia menunggu 7 hari sampai waktu yang telah ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal, dan rakyat mulai terpencar-pencar meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan." Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran. Baru saja ia selesai mempersembahkan kurban bakaran, muncullah Samuel. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Aku melihat rakyat terpencar-pencar meninggalkan aku, dan engkau tidak datang sampai waktu yang telah ditentukan, sementara orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal, padahal aku belum memohon perkenanan Tuhan. Sebab itu, aku memaksa diri untuk mempersembahkan kurban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Sungguh bodoh tindakanmu itu. Engkau tidak menaati perintah Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menetapkannya sebagai pemimpin atas umatnya, karena engkau tidak menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Sahabat Alkitab, pada perikop ini kita melihat kesalahan besar yang dilakukan oleh Saul, yang juga akan berpengaruh terhadap masa depan pemerintahannya sebagai Raja Israel. Pada ayat yang ke-10 tertera dengan sangat jelas melalui teguran dari Samuel kepada Saul bahwa inisiatif untuk melakukan upacara kurban bakaran tanpa menunggu kehadiran Samuel adalah sebuah kekeliruan besar. Pertanyaan, apa yang telah kau perbuat? Dari Samuel kepada Saul bukanlah sebuah bentuk keingintahuan, melainkan sebuah bentuk pertanyaan retorik yang menyesalkan tindakan Saul tersebut. Saul telah gagal
untuk menunggu Samuel. Perintah dari Samuel agar Saul menunggunya selama 7 hari sebelum melakukan tindakan apapun sebenarnya bukanlah hal yang baru baginya. Pada beberapa tahun sebelumnya, yakni sebelum ia menjadi raja, Samuel pernah berpesan yang sama kepada Saul dan ia sanggup memenuhinya. Di tengah perjalanan mencari hewan ternak ayahnya, Saul mampu menunggu Samuel untuk menerima firman Tuhan. Namun sekarang, Saul gagal untuk menunggu hingga firman itu datang karena desakan dari rakyat dan kekhawatiran akan goyahnya kekuasaannya sebagai raja. Saul menjawab dengan terus terang bahwa, "Aku melihat rakyat terpencar-pencar meninggalkan aku dan engkau tidak datang sampai waktu yang telah ditentukan. Sementara orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." Sahabat Alkitab, kisah ini telah menampilkan kepada kita sebuah gambaran yang sangat nyata dalam hidup keseharian manusia, yaitu takut akan keadaan dan kekhawatiran akan kehilangan sesuatu yang sangat kita inginkan terkadang dapat menuntun kita melakukan sesuatu yang keliru di hadapan Tuhan. Namun, sama seperti Saul, kita pun diajarkan untuk menunggu dan tidak sembarang bertindak dengan hanya mengandalkan pertimbangan diri sendiri demi memenuhi keinginan yang egosentris. Seringkali bertindak buru-buru tidak berakhir dengan hasil yang baik, entah dalam relasi antara kita dengan Tuhan, dalam lingkup lain yang kita temui sehari-hari. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas renungan yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Ajarkanlah kami untuk bersabar dan menunggu atas rencana-Mu. Jangan biarkan kegelisahan dan ketakutan akan masa depan menggiring kami untuk bertindak dengan gegabah. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk selalu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu setia akan kami, bahkan ketika kami tergesa-gesa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.